Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Terima kasih ya Bapak. Semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan yang senantiasa memberkati dan menyertai dan memelihara kami, sehingga kami bisa bangun tidur dengan sehat dan masih bisa menghirup udara segar. Terima kasih ya Bapak untuk anugerah dan berkat ini. Dan pada pagi hari ini juga ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu beritakanlah kabar baik. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia tempat kita berada sedang mengalami keterpurukannya. Di mana-mana kejahatan dan kelaliman seperti kekuasaan yang sangat sulit untuk diruntuhkan. Orang-orang yang lemah tidak berdaya menghadapi orang-orang yang berkuasa. Maka saat itulah pengharapan bagi kaum yang lemah dan tertindas sesungguhnya harus hidup dan bersinar di antara mereka. Pengharapan itu akan bersinar ketika kabar baik yang datang dari Allah menyentuh kehidupan kita. Kristus adalah sumber kekuatan kita. Perikop ini adalah bagian dari perintah dan amanat yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya, dimulai oleh para muridnya, supaya mereka pergi sampai ke ujung dunia untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Dunia ini adalah ladang penginjilan Allah. Allah di dalam Kristus telah datang terlebih dahulu untuk meletakkan dasar-dasar penginjilan itu, di mana berita utama dalam kabar baik itu adalah berita pengampunan dosa dan tawaran Allah akan keselamatan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Inilah dasar pemberitaan para murid-murid, supaya kabar baik itu membawa pembaharuan bagi kehidupan yang memberi masa depan yang baik untuk seluruh ciptaan Allah yang sebelumnya telah rusak oleh karena pengaruh dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua untuk bertekun memberitakan kabar baik itu kepada semua orang yang merindukan lawatan Tuhan di saat-saat tersulit kehidupan yang kita alami pada saat ini. Apabila kabar baik itu tidak diberitakan,
maka banyak kesengsaraan dan penderitaan yang akan selalu menekan kehidupan kita dan semua ciptaan Allah. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus mengatakan, "Celakalah aku bila tidak memberitakan Injil." Pemberitaan kabar baik merupakan respon atas kasih Allah. Tentang hal itu, ibu mertua Simon dan Rasul Paulus meneladangkannya pada kita. Setelah disembuhkan dari sakit demamnya, ibu mertua Petrus melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena diselamatkan oleh kasih Kristus, Paulus memberitakan Injil kepada dunia. Karena itu, Allah mengutus kita menjadi pembawa kabar baik ini. Marilah kita penuhi panggilan itu dengan kesetiaan dan tidak menjadi tawar hati apabila tantangan datang menghadang, sebab Dia berjanji kepada kita bahwa, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dikuatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin diberkati untuk menjadi berkat, dan dimanapun kami berada, kami dapat menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kabar baik itu. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Ya Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.